Hai sahabat konter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Musik, channel sebuah channel yang membahas seputar konter. Oke, bagi kalian yang udah punya usaha, entah itu usaha konter yang masih kecil atau ternyata udah besar, pasti dong kalian tetap aja pengen kalau misalkan dagangan barang-barang yang ada di konter kalian itu akan laris dan terjual dengan cepat. Nah, kira-kira kalian udah tahu tipsnya atau belum? Jika belum, kalian bagus banget jika nonton video ini sampai selesai. Oke, jika kalian penasaran, simak videonya. Langsung saja, tips yang pertama yaitu coba kalian stok barang-barang yang paling laris di counter kalian ya. Misalkan voucher. Nah, voucher yang paling laris itu kalian pasti udah bisa memprediksi dong setelah kalian kurang lebih misalkan 2 minggu atau 1 bulan. Nah, perbanyaklah itu bisa voucher. Terus misalkan di tempat kalian atau di counter kalian itu paling laku itu tempered glassnya dibandingkan headsetnya. Mending kalian lengkapin dulu semua di bagian yang tempered glass. Nah, jadi kalian juga harus bisa memahami ya kira-kira konsumen kalian itu paling banyak itu dia cari apa. Misalkan vouchernya yang paling banyak itu di tempat kalian paling laku tri, ya udah banyakan trinya aja dari semua yang 1 giga 5 hari, 2 giga berapa kayak gitu. Jadi banyakin di situ. Kalau misalkan Telkom misalnya ternyata sedikit, ya mendingan buat yang tri aja dulu kayak gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah perbanyak barang yang paling dicari di counter kalian. Kalian pasti udah harusnya tahu lah, walaupun baru buka 1 bulan lah, minim-minimnya kayaknya udah tahu deh. Seperti itu ya. Oke, sekarang tips yang kedua yang bisa kalian lakukan agar counter kalian dagangannya itu makin laris. Nah, tips yang kedua ini yaitu coba kalian mulai memanage counter kalian dengan benar. Manage itu nggak mesti yang kayak di perusahaan yang gede kayak itu, enggak. Tapi manajemennya itu yang simbol-simbol seperti ini, seperti yang saya lakukan. Di awal pertama saya buat counter itu nggak ada manajemen, apa adanya ngalir kayak gitu. Tapi ternyata kurang berjalan, yaitu di bagian apa? Ya di bagian seperti ini. Coba kalian mulai memanage keuangan counter kalian. Jadi jangan sampai, menurut saya, jangan sampai kalian itu pernah menggunakan uang modal usaha kalian. Misalkan di counter kalian itu perputaran uangnya itu 1 juta. Nah, kalian pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari juga. Oh my god! Wow! Bukan keuntungan, tapi modal perputarannya yang kalian pakai. Maka menurut saya itu nanti jadi kacau. Kalau misalkan sudah kacau keuangannya, maka kalian nggak bisa beli barang yang sudah terjual. Barangnya terjual sekali, 2 kali, 3 kali barangnya habis, kalian nggak bisa beli. Karena apa? Manajemen dari keuangan yang simple itu yaitu jangan gunakanlah modal usaha kalian untuk memenuhi sehari-hari, kecuali keuntungan. Kalau keuntungan boleh ya, tapi kalau perputaran uang, kalau menurut saya jangan. Nanti kalian bisa kacau. Kalau udah kacau, barangnya dengan kalian mungkin sedikit dan lama-lama nggak ada lagi yang mau beli ke counter kalian karena beli ini nggak ada kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu coba kalian jaga benar-benar dengan baik customer base kalian atau pelanggan kalian. Jika kalian udah buka usaha counter, minimal kalau menurut saya itu 1 bulan pasti kalian udah bisa mengetahui mana yang pelanggan dan mana yang cuma sekali beli. Nah, kalau pelanggan kalian itu bagi orang yang memang berulang kali beli kebutuhan kuota atau yang lainnya counter kalian, anggaplah itu sebagai customer base atau pelanggan. Maka jaga dia dengan baik, jangan sampai ya kalau bisa mengecewakan ya. Misalkan dia itu suka belinya itu kuota eksis yang misalkan 5 giga 1 bulan, ya kalian coba penuhin terus dia, karena kan dia bolak-balik ke counter kalian. Nah, suatu saat kalian nggak bisa, kalian nggak prior ke situ, malah dia akhirnya pindah counter lain, malah repot kan ya. Jadi jagalah baik-baik pelanggan dan customer base kalian. Jika kalian udah bisa menjaga customer base, maka kalian bisa juga mendapatkan pelanggan juga yang lain. Karena biasanya kalau misalkan pelanggan itu bisa ngomong juga ke yang lain, di situ itu bagus, murah, pelayannya juga keren, oke, tempatnya juga asik, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka sama video ini, boleh kalian like. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.